Kalau ini saya cerita ilmu. Kalau sempurnanya ilmu. Sempurnanya ilmu itu ke seluruh tubuh. Dan ilmu ini nanti intinya di jantung. Inti ilmunya itu di jantung sama motorik di otak kecil. Nah ini untuk bertempur biasanya. Tapi karena ilmu ini tidak sempurna, jadi dia itu hanya ngikutin emosi. Nah karena memang posisi ilmunya itu memang daerah punggung tapi di daerah belikat, ya di situ aja dia nemploknya. Jadi ibaratnya di situ yang ada besinya itu di situ, itu kayak besi sebenarnya di situ. Pak Haji memang insya Allah di dalam ini ada ilmu. Yang jelas ilmu ini kayaknya dulu ada ilmu hikmahnya. Hikmah itu kayak ilmu apa namanya. Yang ini saya bilang ini bukan saya punya loh ya. Saya bilang karena saya sering tahu aja. Jadi ilmu hikmah itu biasanya kalau maunya dulu pengen jadi ini jadi bisa. Pengen jadi begini jadi bisa gitu. Begitu Pak Haji? Betul. Oh ya sudah. Tenang ilmu Pak Haji. Ya begitu namanya anak muda anak dulu. Muda siap. 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 Persis. Iyalah begitu. Kalau enggak ditiup aja siap gitu. Orang biar bisa terbang. Gitu. Oh, iya. Mudanya Aki kan masih zaman dulu banget ya. Iya. Tapi sekarang mah udah nggak diamal sama saya yang gitu. Iya. Alhamdulillah. Pak Haji, mau saya lepas ilmunya biar nanti itu untuk sujud pada Allah Ta'ala lebih mudah. Amin, amin. Amin, mau ya? Mau. Pak Haji Engkos ngaminin doa saya ya. Mau? Kalau perlu dicatat nih. Nanti ngaminin dulu. Nanti kalau dicatat habis waktunya nanti. Iya. Pak Haji ngaminin doa saya akan berdoa ya Pak Haji ya. Pak Haji Engkos, aminin doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku bernama Pak Haji Engkos yang ada di hadapanku ini ya Allah. Aku memohon kepadamu bahwasanya Pak Haji Engkos sudah bertahun-tahun jika tidur senantiasa bergerak badannya, senantiasa mengigau. Dan pada waktu muda beliau punya ilmu. Ya Allah, jika ilmu-ilmu di dalam tubuh Pak Haji Engkos tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku memohon kepadamu jika ilmu di dalam tubuh Pak Haji Engkos yang ada di hadapanku ini musyrik di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa musyrik Pak Haji Engkos ya Allah, amin. Ampuni dosa musyrik Pak Haji Engkos ini ya Allah, amin. Ampuni dosa musyrik Pak Haji Engkos yang ada di hadapanku ini ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Pak Haji Engkos yang sudah menyatu dengan daging, otot dan darah, aku mohon agar Engkau lepaskan dari dalam tubuh Haji Engkos ya Allah, agar Pak Haji Engkos bisa menjalankan syariat-Mu dengan baik dan benar, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar seluruh ilmu-ilmu di dalam tubuh Pak Haji Engkos yang ada di hadapanku ini agar Engkau lepaskan dari tubuhnya ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti cepat sehat ya Pak Haji ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberikan umur, masih ada waktu untuk bertobat. Iya, alhamdulillah. Apa yang dilakukan masih muda karena Mudah-mudahan tidak masih ada tahu. umur untuk tobat, mohon ampun ya karena tidak Pak tahu. Engkos ya. Ya.
Dulu kan karena tidak tahu kalau itu tuh nggak boleh, itu tuh musyrik, dosanya besar sekali. Alhamdulillah ini masih ada waktu untuk bertobat ya. Ya, alhamdulillah. Lagi Kos ya, didoakan sehat. Amin, amin, amin. Saya anterin ke belakang lagi ya. Alhamdulillah. Sini Pak Kos. Aduh. Sini. Silakan Pak Jeng. Ingat almarhum ayah saya. Umurnya 81 tahun juga. Oke, kita lanjut ya. Siapa yang mau bertanya lagi? Aduh, banyak. Ini saja. Dari yang sepuh ke yang muda ya. Oh, boleh. Boleh berdiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Dian Ustadz dari Jakarta. Saya mau bertanya, saya selama ini merasakan mati rasa di tulang belikat sebelah kiri saya sudah hampir 10 tahun. Tulang belikat sebelah sini. Sebelah sini. Jadi yang saya rasa tuh pegel, terus panas. Tapi misalnya dipijitin, apa dikerokin, bahkan saking pegelnya saya minta, saking nggak terasanya, saya minta adik-adik saya itu untuk mukul-mukulin punggung saya ditonjok-tonjokin gitu, nggak terasa Kebal sama sekali. gitu. Kebal baal. Gitu. Sampai sekarang masih atau kadang Masih, muncul kadang enggak. tidak? Selalu. Selalu. Mengganggu Anytime. sekali dong. Iya, dan pegelnya bukan main. Pegel banget gitu. Bahkan waktu kalau lagi pegel-pegel banget tuh ya, adik-adik saya tuh saya suruh kerokin sampai kenceng banget. Bahkan sampai pori-porinya kebuka, bahkan merah banget. Sampai keluar darah gitu, sampai adik saya juga sampai ngeri mau ngelanjutin lagi, tapi saya nggak terasa. Tapi gimana, saya masih pegel banget gitu. Tidak berkurang sama sekali juga? Nggak berkurang sama sekali. Sudah periksa ke dokter? Kalau ke dokter sih nggak apa-apa. Kata dokter nggak tahu ini apa? Enggak. Silakan Ustaz. Iya, sudah berapa tahun? Sudah hampir 10 tahun 10 Ustaz. tahun. 10 tahun usianya Mbak Dian berapa sekarang? 32. 32. Jalan 32 dikurangi 10 tahun berarti 22. sekitar 5 tahunan ya umurnya dulu. Ustaz, 22 tahun berarti 10 tahun yang sangat berat karena Iya. tulang belikatnya keras, berat. Ini insya Allah ini ilmu. Kemudian ada juga ilmu lain yang nempel. Jadi Mbak Dian kayaknya punya keluarga yang punya ilmu, tapi Mbak Dian nggak tahu nih. Tapi saya tanya, apakah ayah, ibu, atau kakek, nenek, atau buyutnya Mbak Dian ada yang punya ilmu? Pernah dengar barangkali? Pernah dengar mungkin ya, soalnya dari papa saya sih kayaknya. Entah engkong, entah pokoknya keturunan dari papa saya ada. Papa pernah Cuma cerita. saya kurang begitu paham. Papa pernah cerita gitu? Pernah sedikit dengar beliau kalau lagi cerita Oh sama gitu. saudara-saudara. Ya, ini kalau dibilang memang ilmu ini untuk berantem sebenarnya. Cuma yang masuk ke... Karena ngomong-ngomong soal berantem itu, maaf Ustadz ngepotong. Soalnya nenek saya, mamahnya dari papa saya itu dulu kan zamannya masih peperangan gitu. Nah dari beliau ke atas kayaknya kayak punya ilmu bela diri. Jadi Kebal mungkin ya? mungkin jadi meringankan tubuh, bisa terbang kali mungkin gitu. Pernah dengar ceritanya gitu. Leluhur kita tuh emang canggih-canggih. Hebat. Tanpa naik pesawat terbang dia. Iya, ini ilmu yang masuk tapi ilmunya nggak sempurna, istilahnya itu hanya satu lapisan tapi nempel di bagian belikat. Tapi kemudian ada ilmu lain yang mau masuk, tapi ini hanya ilmu-ilmu biasa aja. Cuma satu yang saya mau ceritakan selain ilmu ini, ada salah satu sifat Mbak Dian yang harus diperbaiki kayaknya, emosionalnya. Iya Ustadz, emosi berat ya. Gampang kepancing emosinya. Setahu saya biasanya kalau gampang kepancing itu ikan biasanya. Ya Allah, aku serius lagi nanggepinnya. Jadi Mbak Dian emosinya harus diredakan. Karena ini ilmu ini sebenarnya mengikuti hatinya Mbak Dian. Cuma memang karena belum sempurna, Mbak Dian tidak tahu, dia hanya ngikuti. Saya saat ini lagi ngerasa panas di punggung itu. Iya,
Makanya saya cerita ilmu ini sebenarnya ngikutin itu maksudnya ngikutin emosinya Mbak Dian. Pada waktu Mbak Dian sudah mulai banyak emosi, dia mulai muncul dari dalam tubuh, kemudian ke belikat. Harusnya ilmu ini ke seluruh tubuh, harusnya. Kalau ini saya cerita ilmu, kalau sempurnanya ilmu itu ke seluruh tubuh, dan ilmu ini nanti intinya di jantung. Inti ilmunya itu di jantung sama motorik di otak kecil. Nah ini untuk bertempur biasanya. Tapi karena ilmu ini tidak sempurna, jadi dia itu hanya ngikutin emosi. Nah karena memang posisi ilmunya itu memang daerah punggung tapi di daerah belikat, ya di situ aja dia nemploknya. Jadi ibaratnya di situ yang ada besinya itu di situ, itu kayak besi sebenarnya di situ itu.